Siarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia di Siswa 102.1 Smart FM Jogja. Halo, selamat sore Smart Listeners dimanapun Anda berada. Senang sekali masih berjumpa dengan saya Cynthia, tentunya di program Smart Personality. Seperti biasa di hari Selasa ini kita kedatangan pakar terpenting dari personality. Dan sekarang di studionya Smart FM Cynthia nggak sendirian karena sudah ada Mas Anto. Halo Cynthia, selaku partner in crime di Smart FM. Jangan dong. yang selalu nampingin banget ya. yang selalu nampingin anak-anaknya buat talk show. Cuma kita siapa nih sore hari ini? Nah, sekarang seperti biasa di personality sudah ada Bapak Hermansyah. Iya. Selamat sore Bapak Hermansyah. Sore Cynthia, selamat sore Mas Anto. Kabar Pak Hermansyah. Luar biasa, semangat sore hari ini. Semangat ya, karena cuacanya cukup cerah. Apalagi didampingi Cynthia, lebih semangat. Kemarin masih training ya Pak, udah megang sendiri. Pak Hermansyah ini dikenal sebagai seorang mentor kepribadian Pak. Iya betul. Seperti itu. Orang lebih gampang menyebutnya seperti itu. Lebih gampang mengingat. Nah, sore hari ini kita ngobrolin apa nih sih? Nah, sekarang kita sore ini akan membahas tentang menggali potensi diri mengenai seorang melankolis. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang yang sanguinis. Nah, sekarang kita beralih ke yang melankolis dalam menggali potensi diri. Nah, sebelum kita mengacu ke tema kita nih ya Pak, sebenarnya pribadi yang melankolis ini punya sifat yang seperti apa aja sih Pak? Ya, baik. Selamat sore Smart Listener semuanya di Jogja dan sekitarnya. Jadi dari 4 personality tersebut, ya ada sanguinis, ada melankolis, ada koleris, ada phlegmatis. Nah, melankolis ini kata kuncinya adalah ready way. Kalau sanguine itu fun way, kalau koleris itu my way, kalau phlegmatis itu easy way. Nah, sore ini topik kita tentang sebutan melankolis. Jadi ready way. Ready way itu orang-orang yang personalitinya itu perfeksionis. Dia ingin sempurna. Jadi segala sesuatu itu harus sesuai. The rule is rule. Ya, beda dengan sanguine. Kalau sanguine itu the rule is no rule. Tapi kalau melankolis itu semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan, tatanan. Kalau ngomong urut, kalau tulis ngurut, semua harus urut. Ini seperti itu. Nah, personality ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri. Contohnya gini, kita ambil contoh. Kebanyakan masyarakat umum di luar sana, bagaimana mereka meningkatkan kualitas dirinya atau nilai dirinya, atau dalam kurung harga dirinya. Harga lu berapa sih? Kan sering ada ngomong gitu kan. Harga lu berapa? Maksudnya lu level yang mana nih? High class atau level gimana kan ya? Nah, kebanyakan orang untuk meningkatkan kualitas dirinya itu dengan menggunakan kebendaan. Kenapa? Karena memang inilah yang diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya, dia dengan sengaja menggunakan atau membeli jam tangan yang mungkin harganya sampai puluhan bahkan ratusan juta seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau dia pakai jam tangan itu, orang tidak ngeremehin dia. Berarti kan kualitas dirinya meningkat. Harganya itu meningkat gitu loh. Nilainya itu meningkat. Terus ada juga dengan cara berpakaian yang branded atau menggunakan tas yang mahal. Apa tuh yang terkenal itu? Hermes. Tahu aja. Hermes sampai Hermes tuh. Hermes itu kan yang katanya ratusan juta ya. Ada yang 300, ada yang 600 loh ya. Wow, itu luar biasa. Kita sampai ke tas yang mahal itu dulu ya. Nanti kita karena setelah ini akan ada live report IBL kita relay dari Smart FM Jakarta. Makanya untuk Smart Listeners jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102.1 Smart FM Jogja. Masih di 102.1 Smart FM Jogja dan masih di program Smart Personality bersama dengan Bapak Hermansyah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tas-tas bermerek ya. Meningkatkan standar, mereka lebih memusatkan pada barang-barang mewah, Pak. Barang-barang mewah. Jadi pola-pola seperti itu yang memang umum dilakukan. Karena
memang betul kebendaan itu salah satu cara yang instan untuk meningkatkan kualitas diri. Betul. Tapi yang harus kita sadari itu akhirnya tidak bisa long term, dia hanya sesaat. Makanya kan ada beberapa usaha yang penyewaan untuk barang-barang branded kan. Betul. Jadi orang sewa jam sewa, tas sewa, semuanya sewa kan. Ada yang model kayak gitu. Kenapa? Ya itu kebutuhan masyarakat memang. Contohnya lagi seperti kendaraan. Orang kadang-kadang mau negosiasi, dia harus pakai kendaraan yang ini, yang berkelas gitu, ada Eropa dan sebagainya seperti itu. Memang betul sih, tapi itu akan membuat kita penuh keterpura-puraan, dan tidak permanen. Nah, personality plus ini salah satu konsep, salah satu cara bagaimana membantu mengatasi itu. Jadi orang yang tidak punya uang pun, atau orang yang uangnya pas-pasan pun, dia tetap bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan tetap bisa istilahnya meningkatkan kualitas dirinya. Orang tidak ngeremehkan dia gitu. Orang langsung respect, langsung hormat dan sebagainya gitu. Dan beberapa ini alumni kita yang pernah ikut workshop kita, itu mereka cerita gitu. Terus setelah dia belajar personality plus, terus dia praktekkan, dia berkunjung ke salah satu temennya atau berkunjung ke salah satu relasinya. Nah, begitu dia pulang, si relasi itu nanya, mobilnya parkir di mana itu. Padahal ini masih naik motor loh. Itu menunjukkan bahwa kualitasnya udah naik. Orang melihat dia ini wangunnya ya numpak mobil gitu loh. Orang ini gitu. Tapi realitanya dia masih naik motor seperti itu. Nah, bukan berarti dia berbohong juga. Dia tidak mengungkapkan bahwa dia naik mobil. Cuman orang langsung melihat, ya mungkin dari gestur tubuhnya, dari attitude-nya, dari sorot matanya, dari cara bicaranya, dia sudah penuh percaya diri. Sehingga relasinya itu pada saat dia pulang nanya, mobilnya parkir di mana? Oh enggak, aku enggak bawa mobil, aku bawa motor. Dan dia dengan pede ngomong dia naik motor seperti itu. Nah, menunjukkan bahwa kualitasnya sudah naik. Seperti itu. Ini menarik nih Pak. Bagaimana cara meningkatkan kualitas diri tanpa tergantung pada benda-benda mewah yang tadi Pak Hermansyah sebutkan? Ya, jadi ini yang tadi manfaat untuk personalitinya. Nah, kita masuk ke topik hari ini tentang melankolis. Bagaimana seorang melankolis bisa meningkatkan potensi dirinya? Ya, dia bisa meningkat. Ya. Nah, yang pertama, melankolis ini tipe orang yang penuh kesempurnaan, yang penuh kesempurnaan. Ya, jadi bagaimana cara dia meningkatkan kualitas dirinya? Oke. Terus Pak? Yang pertama dia harus tidak perfeksionis. Ya, dia menganggap kehidupan jangan terlalu serius gitu loh. Jadi orang-orang melankolis ini karena dia super serius, ya kan? Melankolis itu ciri-cirinya dia kalau kita ketemu itu mukanya kayak jutek gitu loh. Serius banget ngomongnya, serius, sorot matanya semuanya sudah serius. Nah, bagaimana seorang melankolis ini bisa meningkat? Mereka tidak menganggap kehidupan terlalu serius. Kenapa? Semuanya sebetulnya enjoy di dunia ini. Hanya kadang-kadang melankolis berpikir ruwet. Berpikir harus sempurna. Seperti itu. Padahal kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi cara seorang melankolis dia bisa meningkat kualitas dirinya adalah pertama, dia tidak menganggap sesuatu itu serius. Enjoy aja. Belanda masih jauh kok. Seperti itu. Ada contohnya mamanya. Jadi si melankolis dia berangkat liburan. Berangkat liburan. Nah, begitu berangkat itu biasa kan? Dia seolah-olah ini tidak akan pernah ke daerah itu lagi. Dia sudah merencanakan di sana mau ngapain saja, oleh-oleh yang mau dibeli, bla 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 bla. Sementara mungkin pasangannya seorang sanguin. Sanguin tuh yang dia easy going gitu loh. Orang-orang yang ya udah jalani apa adanya dulu gitu kan ya. Nah, sehingga karena si melankolis ini menganggap kehidupan itu harus direncanakan, harus serius, harus sempurna,
sehingga akan merusak suasana liburan terkadang. Ini Jadi nggak enjoy kalau liburannya. Karena sudah terkonsep. Semuanya harus sesuai dengan jam. Bangun jam sekian, makan jam sekian. Udah di rundown-nya. Itu Liburan apa seminar? ini liburan atau workshop ya. Nah, jadi bagaimana si melankolis ini biar dia dihargai lingkungannya dan sebagainya? Ya sudah, kita harus sesuaikan dengan kondisi. Lagi liburan ya sudah bro, nggak usah serius-serius amat. Enjoy aja ya. aja. Tapi kembali lagi ke personality, ya nggak bisa. Harus makan jam berapa, tidur jam berapa. Cuma ada beberapa hal yang penting sekali loh Pak, di manage dengan baik. Misalnya soal tiket. Iya betul. Terus biar nggak terlambat sampai bandara. Betul. Kadang-kadang memang kalau ketemu yang sanggun kan, Iya betul. rencana mau liburan karena mereka terlalu nyantai, tiketnya habis. Terus terlambat lagi. Perlu ada orang-orang melankolis juga. Makanya melankolis cenderung dia nyaman berdekatan dengan sanguin biasanya. Kenapa? Sanguin selalu menghibur dia. Iya. Dan si sanguin selalu diingatkan oleh si melankolis untuk teratur. Jadi seperti kutub magnet gitu. Utara dengan selatan. Tarik menarik. Seperti Saling itu. ini ya, saling mengingatkan. Iya. Ya. Kalau umpamanya sanguin sama sanguin liburan itu pasti sering kacau balau. Wah, berantakan Iya, liburan. tiketnya telat lah. Itu telat pokoknya serba kacau Dengan deh. jadwal. Seperti itu. Makanya Mas Santo pas banget gitu loh. Saya sih. Pas banget. Saling mengisi, saling melengkapi. Kesempurnaan. Kenyamanan. Oke. Nah, jadi itu salah satu poinnya, mereka tidak menganggap kehidupan serius. Kenapa? Karena kalau kita sangat serius, pertama kita selalu kepikiran. Pertama itu. Kedua, kita selalu kecewa. Ya kan? Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita kalau kita selalu berantem dengan diri sendiri, tidak pernah memaafkan diri sendiri, nggak pernah bersahabat dengan diri sendiri. Karena kecewa tadi, kita sudah buat schedule, bla 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 bla. Ternyata pasangan kita atau rekan kita dia semau gue gitu loh. Iya saya. Oh, tidak sesuai dengan rule gitu kan. Nah, sudah terjadi. kan kita kecewa kan. Dan biasanya hal itu akhirnya kita cepet tua, terus bla 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 dan sebagainya lah gitu ya. Berpengaruh banget ya Pak. Kalau di kehidupan rumah tangga mungkin masih bisa dimaklumi Pak ya. Cuma kalau dalam kehidupan organisasi bagaimana Pak? Kalau kita sudah menyiapkan schedule agar dipatuhi sementara. Oke. Dan jadi kita ini betul. Jadi personality plus ini bukan untuk memengaruhi orang, tapi personality plus ini untuk memahami orang lain. Kita umpamanya di satu organisasi, kita sudah buat schedule, kita tahu nih ini sanguin. Nah, sanguin ini ya dia harus diingatkan, reminder. Karena sering buat kacau nih sanguin. Sanguin sama pragmatis kadang-kadang. Itu sering buat kacau ya. Mereka dua personality yang easy going gitu loh. Santai. Mereka hidup di hari itu. Tapi kalau melankolis hidup di masa lalu dan hidup di masa depan. Melankolis itu rata-rata ahli sejarah. Jadi kalau lagi dia kesel, lagi berantem tuh diungkit tahun-tahun belakangan itu. Suka gitu ya. Dinamiku. Itu melankolis ya. Seperti itu. Nah, jadi itu triknya. Jadi ada triknya. Jadi harus ada yang mereminder ataukah dia umpamanya minta bantuan orang hotel yang mengingatkan atau panitia yang ngejemput ke kamarnya agar berjalan dengan jadwal, dengan schedule. Walaupun sudah dioyak-oyak kadang-kadang itu tadi the rule is no rule gitu. Nah, sementara melankolis ya, karena melankolis ini dia pengen perfect sehingga dia gampang sekali mudah tertekan. Nah, solusinya adalah jangan mudah sakit hati. Cari sisi positifnya. Jadi kalau kamu mau suatu waktu mau bikin seminar ya, PIC-nya itu harus orang melankolis, Betul. MC-nya orang sanguin. Betul. Gitu. Betul. Jangan kebalik. PIC-nya orang sanguin,
MC-nya melankolis tegang. Itu berantakan semua. Iya. Saya kemarin jadi 17 Agustus melankolis. Kalau MC-nya melankolis itu. Sama-sama. Tapi kalau 17 Agustus melankolis MC-nya. Kalau saya pacaran itu saya ngaca. Kemerdekaan itu. Tenang Pak ya. Pikir marem tirakatan kalau itu. Jadi intinya jangan mudah sakit hati. Ya biar potensi kita bisa meningkat. Selalu cari sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia lagi menikmati kamarnya yang bagus dan atau dia lagi, kalau dia makannya telat, oh dia lagi nikmati makannya. Biarlah kasih kesempatan, dia baru pertama kali ini liburan, mamanya kan itu kan. Atau apapun lah eventnya gitu. Oke, seperti itu. Ini buat smart listener yang mau tanya, bisa kemana sih? Bisa ke 081568966666 melalui SMS-nya. Kalau mau mention ke Twitternya @smartfmjogja juga bisa gitu. Nah, untuk Bapak Hermansyah nih, kita masuk ke yang melankolis dalam menggali potensi diri. Iya. Nah, sebenarnya apa yang selalu melankolis inginkan dalam dalam menggali potensi dirinya dia? Iya, jadi melankolis dia terkadang sering ketergantungan juga dengan orang ketiga atau orang lain gitu. Jadi untuk dia meningkatkan potensinya, terkadang dalam tanda kutip dia sering ketergantungan atau berharap gitu. Contohnya, dia berharap semua orang yang di lingkungannya itu bisa sesempurna dia, bisa melakukan segala sesuai dengan rule-nya. Nah, solusinya adalah bagaimana cara meningkatkan potensi dirinya. Seorang melankolis ini tidak memaksa orang lain menjadi perfeksionis. Tidak memaksa orang lain untuk menjadi perfeksionis atau sempurna. Ya, jadi jangan mengajukan tuntutan yang tidak realistis kepada orang lain gitu. Nah, jadi caranya gimana maksudnya tidak melakukan tuntutan ini? Kendurkanlah standar kita. Contohnya mulai dengan anak nih, dengan anak. Ibu yang melankolis atau bapak yang melankolis, dia pengen nilai anaknya itu selalu ranking 1, the best, mungkin 8, 9 sebagainya. Nah, caranya gimana? Berpikir anaknya mau sekolah aja sudah untung. Ya, jadi kalau berharap, apalagi kalau anaknya sanguin tuh nggak suka belajar tuh, sanguin itu. Jadi kalau dia berharap nilai tinggi, sementara anaknya bukan melankolis, dia akan stres. Si orang tua akan stres, anaknya jauh lebih stres. Jadi kendurkan standar Anda. Sebelum kita tambah stres, kita break dulu ya Pak Herman. Kita break dulu. Masih ditunggu SMS-nya untuk smart listener yang ingin bertanya di 081568966666 atau juga bisa mention di @smartfmjogja. Kami akan segera kembali. Masih di Smart Personality bersama dengan Bapak Hermansyah selaku mentor kepribadian. Nah, tadi kita sudah membahas ini ya Pak ya, apa sih yang selalu diinginkan dari melankolis ini dalam menggali potensi dirinya. Nah, sekarang ini pasti ada kelemahannya sendiri nih ya di melankolis itu. Nah, kira-kira kelemahan dalam melankolis ini dalam menggali potensi dirinya itu seperti apa sih Pak? Ya, itu tadi karena dia melankolis itu terlalu berharap sempurna, sehingga kadang-kadang dia stres sendiri gitu, dia tertekan sendiri, ya kan? Nah, jadi sadarilah bahwa tidak ada yang menyukai orang yang berwajah muram. Jadi, dia harus paham itu, ya, dan jangan berpikir orang itu bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Contohnya tadi yang banyak terjadi antara orang tua dengan anak. Orang tua yang melankolis, dia berpikir anaknya harus melankolis juga. Gaya belajarnya harus melankolis juga. Orang tua yang melankolis berpikirnya seperti itu. Nah, ini kekeliruan yang banyak terjadi sehingga ciri-cirinya anaknya nggak betah di rumah. Jadi kalau anak udah nggak betah di rumah, berarti rumah yang tidak membuat dia nyaman. Nah, begitu rumah tidak membuat dia nyaman, dia akan mencari kenyamanan di luar. Permasalahannya, kalau kenyamanan di luar itu lingkungannya bagus, is okay. Tapi kebanyakan nggak bagus. Karena dia ketemu juga anak-anak yang dia mencari kenyamanan di luar. Sama-sama stressing kan? Sama-sama stres nih. Udah, orang stres tahu sendiri kan? Nah, tapi zaman sekarang kita kadang-kadang nggak tahu kapan kita stres, kapan kita nggak stres.
sama kayak tukang ikan yang jual ikan di pasar itu. Dia nggak tahu apa dia amis atau tidak. Mungkin kalau Cynthia ke pasar ikan, Cynthia langsung merasakan aroma amisnya. Tapi si tukang ikan itu udah nggak bisa merasakan lagi aroma amisnya. Karena Kenapa? sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Itu juga stres. Orang stres kalau udah terbiasa stres, dia nggak tahu saatnya stres atau tidak. Ini menarik nih contoh antara orang tua dan anak ya. Iya. Orang tuanya melankolis, anaknya sanguin. Iya. Kalau si sanguin ini dibiarkan begitu aja, takutnya kan ini Pak, ya pelajaran di sekolah juga terbengkalai, prestasi di sekolah semakin merosot. Sebaiknya ini seperti apa biar si sanguin ini nggak seenaknya Dewi gitu Pak? Good question. Ini saya cerita dengan anak saya sendiri. Jadi setiap personality dia punya gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak bisa pukul rata. Nah, salah satu manfaat kita memahami karakter anak kita apa, ya nanti smart listener kalau mau nanya karakter anaknya boleh kirim foto ke ini, ke Smart FM boleh, ya foto anaknya, nanti kita analisis. Ya analisis personality-nya apa, gimana cara memperlakukannya. Nah, anak saya sanguin. Personality-nya sanguin perpaduan dengan pragmatis. Sanguin pragmatis. Sanguin pragmatis ini, pragmatisnya nggak enjoy belajar, sanguinnya senang main. Jadi klop kan, yang satunya nggak suka belajar, personality si pragmatisnya nggak suka belajar, sanguinnya hobinya main terus. Masa nggak stres kan? Nah, sebelum kita tahu kita stres. Begitu kita tahu, nah saya buat aturan. Ya udah, kalau pulang sekolah, kata saya, namanya Devin. Ya Devin nggak usah belajar, nggak usah ngerjain PR di rumah. Terus kaget dia awalnya. Terus kita ngapain Pak? Devin maunya ngapain? Main PS boleh nggak? Nonton TV boleh? Boleh. Dari kelas 1 SD itu. Nah, jadi kita beraturan seperti itu, nggak boleh belajar dan nggak boleh ngerjain PR di rumah. Sisan kan? Di ujung sisan kan? Nah, alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dia selalu ranking. Belajarnya kapan Pak? Di sekolah. Di sekolah. Dan saya katakan, rumah bukan tempat belajar, sekolah tempat belajar kata saya. Jadi dia akhirnya enjoy di rumah. Karena di rumah enjoy, ibaratnya di rumah dilarang minum, dia di sekolah tahu banyak minuman, dia minum puas-puas di sekolah. Seperti itu. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah ranking kok nggak 1, 2, 3 pernah ke-5 itu ya. Pokoknya bagus-bagus lah. Begitu SMP personality kan nggak bisa berubah. Dia tetap nggak enjoy belajar. Nah, tetap kita berlakukan yang sama seperti SD. Dah nggak usah belajar, besok mau hujan yuk kita ke mall. Seperti itu. Udah pokoknya se-enjoy mungkin. Alhamdulillah SMP, SMA nilainya juga bagus-bagus. Sekarang dia semester 5 di UI Teknik Informatika. Ya di UI. Kemarin dia tunjukin IP-nya lumayan 3,57. Saya 3,56. Beda tipis. Bohong. Dia belajar dengan gayanya sendiri. Nah, adiknya beda. Adiknya namanya Stella. Stella ini melankolis ya. Nah, melankolis ini suka belajar. Jadi waktu itu dia kelas berapa ya? Kelas 3. Karena kita kebiasaan ngelarang kakaknya ngerjain PR di rumah, belajar di rumah, dia protes. Papa tahu nggak sih PR itu singkatannya apa? Pekerjaan rumah. Pokoknya Stella nggak mau ngerjain di sekolah, maunya di rumah itu, jangan larang-larang. Itu melankoli. Nggak disuruh belajar, dia belajar sendiri. Jadi dengan kita paham karakter anak, kita tidak memaksa dengan gaya kita. Itu juga dalam hal beli baju dan sebagainya. Jadi seorang melankoli, orang tua yang melankoli, bagaimana potensi bisa meningkat? Turunkan standar Anda. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rule. Memang peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. Tapi untuk orang sanguin, peraturan dibuat untuk dilanggar. Cuma kan orang tua yang lain kan nggak seperti Pak Hermansyah yang bisa membaca wajah ya. Nah, dari kecil bisa diketahui nggak sih ciri-ciri sanguin dan melankolis ini? Bisa. Bahkan saya kemarin mengadakan riset kecil-kecilan. Jadi waktu alhamdulillah karena saya seorang entrepreneur, keuntungan entrepreneur itu kan
dia punya kebebasan waktu dan finansial. Jadi begitu hamil anak kedua, saya alhamdulillah ada kebebasan waktu sehingga bisa mendampingi istri itu 24 jam. Dari kehamilan hari pertama. Ya sebelumnya sudah mendampingi juga sampai dia lahir dan sampai hari ini alhamdulillah masih terus saya dampingi. Banyak rekaman-rekaman video-video waktu anak saya lahir, waktu dia masih mandi pertama kali yang rekam saya dan ada suara saya di situ. Menunjukkan betul-betul kita memiliki time freedom gitu sebagai entrepreneur. Nah, jadi waktu di kehamilan 6 bulan kan bayi itu sudah bergerak. Wah, itu gerakannya udah ketara tuh. Itu koleris ini gerakannya. Pokoknya aktif banget. Koleris tuh. Nah, kata saya coba nanti pas lahir kita lihat bentuk tangisannya. Nah, biar penasaran pas lahirnya gimana, kita break dulu baru ya. Jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada news update dari SKK Migas. Kita akan relay dari Smart Jakarta. So jangan kemana-mana. Tetap di Smart FM 102.1 Smart FM Jogja. Masih di 102.1 Smart FM Jogja Smart Listeners, dan masih di Smart Personality bersama dengan Bapak Hermansyah dan juga ada Mas Anto juga. Dan tadi kita sudah membahas tentang kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh melankolis dalam menggali potensi dirinya. Ya. Nah sekarang karena kita sudah memasuki segmen terakhir, nah kita ingin tahu nih cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam melankolis itu, Pak. Gimana sih caranya? Jadi poinnya seorang melankolis bisa meningkat potensinya kalau dia bisa berubah. Nah, berubah itu mengatasi kelemahannya sehingga dia fokus dengan kekuatannya. Nah, tadi udah kita bahas 2 ya. Yang pertama itu jangan menganggap kehidupan serius, terus jangan terlalu perfeksionis ya. Yang berikutnya itu jangan menunda-nunda. Karena melankolis ini dia menunda. Senangnya menunda. Menundanya apa? Nunggu sempurna. Jadi kalau segala sesuatu itu belum lengkap, belum sempurna, dia kadang-kadang enggan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Ya kan? Padahal waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan, terus berlalu, ya kan? Sementara lingkungan juga terus bergerak gitu. Jadi caranya gimana? Caranya biar potensi kita meningkat sebagai melankolis, lakukan yang bisa dilakukan saat itu. Lakukan sesuatu sambil jalan menuju kesempurnaan. Jangan nunggu sempurna baru jalan. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Seperti itu. Melankolis kadang-kadang ketemu pasangan itu agak lama kadang-kadang. Kenapa? Dia nunggu sempurna. Apalagi cowok yang melankolis tuh. Dia nunggu punya mobil, nunggu punya rumah, nunggu nanti ada isi rumahnya, baru dia ngelamar gitu. Sementara ceweknya udah gak sabar nih mau dilamar. Giliran ada cowok yang ngelamar, udah deh gue terima yang ini aja dah katanya. Yang sana malah lemot. Cuma kalau cowok udah punya rumah, punya mobil sih banyak, Pak, cewek yang naksir. Tapi tergantung. Kalau dia ceweknya koleris, dia tidak koleris itu tipikal yang cewek-cewek mandiri. Nah, itu dia tidak ngaruh dengan kebenaran paman itu. Betul. Nah, dia justru cari pria yang ini. Kalau cewek-cewek kolerisnya pria yang dalam tanda kutip bisa dia atur. Dalam arti lebih lemah daripada dia. Walaupun pria itu istilahnya nggak punya duit pun, tapi kalau bisa nurut apa kemauan dia nikahin. Untuk wanita koleris banyak. Ada contohnya seorang artis gitu kan ya, dia menikah dengan seorang asistennya, yang asistennya itu dia sebenarnya dari sisi ekonomi di bawah dia banget, tapi karena si asistennya, manajernya deh, bukan si manajernya nih bisa dia kenalikan, bisa nurut, ya jadi mereka. Dan sekarang hidup mereka bahagia. Ada itu sering muncul di televisi. Saya tahu. Si artis ceweknya udah nikah berapa kali gitu. Lebih muda. Lagi. Seperti itu. Itu contoh-contoh yang koleris. Itu koleris sanguin personalitinya. Koleris sanguin. Nah, tapi untuk cewek-cewek yang melankolis, cewek-cewek yang sanguin, dia cari orang yang mapan dibandingkan yang tampan.
Karena yang tampan tidak selalu mempunyai tidak selalu tidak selalu dia yang bisa mapan juga. Betul. Tapi kalau ada dua-duanya dia lebih suka. Oke, ya saya juga suka. Ini loh Mas Anton nih contoh mapan. Kita udah sampai di segmen terakhir Pak ya. Untuk si orang melankolis ini agar pekerjaan juga lancar, sementara hubungan dengan orang-orang di lingkungannya juga nyaman. Oke. Apa yang harus mereka lakukan nih Pak? Ya, yang mereka lakukan seperti yang sempat tadi kita bahas di awal. Mulai sekarang cobalah berpikir lebih positif lagi. Karena melankolis kadang-kadang sering negatif thinking. Jadi lebih positif thinking dan yakin saja kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jangan harap anak buah kita, lingkungan kita itu bisa sempurna, apalagi sehebat kita. Karena memang kadang-kadang melankolis mengerjakan pekerjaan itu dia hebat banget gitu loh. Harus benar-benar sempurna. Betul. Gitu. Nah tapi orang di bawah dia belum bisa seperti itu. Saya pernah punya teman, dia seorang direktur yang melankolis. Jadi begitu waktu itu saya lagi bertamu, terus OB-nya, office boy-nya disuruh buatin kopi gitu loh. Nah terus entah gimana caranya dia melakukan kesalahan lah gitu ya. Apakah kopinya tumpah atau gimana saya agak lupa. Tapi dia langsung ngamuk gitu. Kamu ini memang goblok. Pokoknya dia ngamuk ya, depan saya dia ngamuk ya gitu. Terus begitu si OB-nya keluar, saya ngomong sama dia, bro, beruntung lo punya OB yang seperti itu. Walah, gue udah kesel katanya. Udah diomongin nggak ngerti katanya. Wah, nggak tahu tuh lulus SD apa enggak katanya. Beruntung tuh. Lo kok malah beruntung sih kata dia. Iya, kalau dia pinter, dia udah pasti jadi direktur. Dan lo diganti sama dia. Iya juga ya. Sejak saat itu dia bersyukur. Dan saat itu, pantasan dia tetap jadi OB karena dia tidak sepintar dirimu, kata aku. Sebetulnya dia paham. Akhirnya si direktur yang melankolis ini dia menurunkan standarnya ke anak buahnya. Yang tadinya anak buahnya kerja itu pada tegang semua, pada mules-mules semua kalau akhir bulan apalagi gitu ya, menjaga omset. Begitu dia turunkan standarnya, dia percaya rezeki itu dari Allah, dan dia katakan di akhir bulan tetap kejar target semaksimal mungkin. Tapi kalau memang kita sudah berusaha tapi tidak sesuai dengan target, itu berarti atas kehendak Allah. Nah, begitu dia sudah merubah standarnya itu, mengendurkan standarnya, mulai suasana kantor enjoy, dan karyawan nggak dioyak-oyak lagi target, malah mencapai target. Karena dengan kesadaran, bukan dengan tekanan. Karena timnya ini makin kompak. Makanya kan sering ada di lowongan kerjaan itu siap bekerja di bawah tekanan. Kata gue, ini Belanda apa nih? Kerja Rodi. Jadi kalau ada pengusaha kayak gitu, ya Anda sebagai pelamar Anda berhak tanya, Pak, di sini maksudnya buat tekanan itu apa? Ini Bapak sistem Belanda apa sistem Jepang nih gitu. Loh ya, dan jangan takut nggak ada pekerjaan teman-teman. Jangan takut nggak ada pekerjaan. Karena rezeki itu dari Allah, bukan dari atasan kita. Cuma bukan kita dari tetap kantor. Berusaha Pak. Betul, seperti itu. Oke, menarik sekali pembicaraan kita seputar melankolis dalam menggali potensi diri. Tadi kita sudah menangkap 3 poin bahwa melankolis agar lingkungan itu tetap nyaman, tetap bisa dihargai orang adalah mencoba untuk berpikir positif, yakin bahwa sempurna itu hanya milik Tuhan, dan jangan lupa untuk bersyukur. Nah, terima kasih untuk Bapak Hermansyah sudah mampir di studionya Smart FM biasa setiap hari Selasa ya Pak ya. Pak buat sharingnya. Ya, siap. Terima kasih. Habis ini off air ya. Sharing off air ya. Iya. Cynthia kalau mau tanya-tanya boleh. Kalau misalnya Bapak Hermansyah kan ini mentor kepribadian, kalau mengunjungi websitenya itu apa ya Pak? www.mentorkepribadian.com. Oke. Kita sebetulnya sebulan itu 2 kali. Ya, sebulan itu bisa 2 kali event workshop kita. Itu nanti infonya ada di ini kok, di website kok. Oke. Nah, untuk smart listeners bisa kunjungi di www.mentorkepribadian.com. Terima kasih Bapak Hermansyah dan juga Mas Anto yang sudah menemani talk dan show, membimbing, mengarahkan. Talk show dalam Smart Personality. Kita kembali lagi minggu depan
di jam yang sama di 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Saya Cynthia pamit undur diri. Tetap dengarkan Smart FM, dan setelah ini akan ada Jogja Banget. Jadi stay tune di 102.1 Smart FM Jogja.